Kita ke sorotan lain, Saudara. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Umi Wahyuni diberhentikan dengan kehormatan penyelenggara pemilu atau DKPP. Umi Wahyuni disebut melanggar kode etik dan mendapatkan sanksi peringatan keras. Dalam sidang pembacaan putusan atas pengaduan penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian Umi Wahyuni sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Keputusan disebutkan dalam sidang pembacaan putusan 7 perkara di ruang sidang DKPP Jakarta Senin kemarin. Anggota Majelis Sidang Etik DKPP resmi memberhentikan Umi Wahyuni setelah terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Pelanggaran yang dilakukan Umi, Saudara, berkaitan dengan adanya dugaan perbedaan hasil di daerah pemilihan atau Dapil 9 Sumedang. Keputusan dibacakan Ketua Majelis Sidang Etik DKPP J. Kristiadi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Teradu Umi Wahyuni selaku ketua merangkap anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Lantas di tengah sibuknya rekapitulasi suara Pilkada 2024, kini siapa yang memimpin kebijakan KPU Provinsi Jawa Barat? Akan kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Vida Alatas yang sudah ada di KPU Jawa Barat pagi ini. Selamat pagi Vida, apakah sudah ditetapkan Ketua Sementara KPU Jawa Barat? Ya, Nanda dan juga saudara, rencananya hari ini KPUD Provinsi Jawa Barat ini akan melakukan rapat pleno terkait penunjukan PLT dari Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat setelah sebelumnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini mencopot Umi Wahyuni dari jabatannya sebagai Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat. Kepala atau Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih dan juga Partisipasi Masyarakat KPUD Jawa Barat, Hedi Ardia ini sempat memberikan keterangan kepada media, keterangan singkat kepada media, jika kemudian rapat pleno ini akan kemudian dilakukan hari ini karena memang untuk penunjukan PLT Ketua KPUD Jawa Barat ini diberikan tenggat waktu 1 kali 24 jam setelah keputusan DKPP ini diputuskan kemarin pada hari Senin. Dan rencananya nanti KPUD Provinsi Jawa Barat ini juga akan menggelar konferensi pers pada pukul 1 siang nanti terkait siapa kemudian yang ditunjuk sebagai PLT KPUD Jawa Barat dan juga terkait bagaimana kemudian proses penyelenggaraan pilkada yang saat ini masih dalam tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan kalau di Jawa Barat, Nanda dan juga saudara. Dan ada informasi juga dari KPUD Provinsi Jawa Barat bahwa memang Umi Wahyuni ini dicopot sebagai Ketua KPUD Jawa Barat, namun memang dirinya ini masih menjabat sebagai komisioner. Dan kalau kita melihat dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dalam pembacaan keputusan yang dilakukan dalam sidang pembacaan putusan 7 perkara dugaan kode etik penyelenggaraan pemilu, memang duduk perkara dari kemudian pencopotan Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat ini adalah terkait adanya kelalaian atau dugaan kelalaian dari Umi Wahyuni yang saat itu menjabat sebagai Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat karena tidak mencermati dan juga meneliti formulir D hasil rekapitulasi suara pemilihan anggota DPR RI di Dapil Jabar 9. Umi Wahyuni selaku Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat ini langsung menandatangani dokumen penetapan hasil rekapitulasi Jabar 9 meskipun dalam rapat pleno tersebut ini ada sanggahan dari saksi dan juga Bawaslu. Dalam sidang DKPP kemarin ini juga diungkapkan bahwa Teradu dalam hal ini adalah Umi Wahyuni ini juga memerintahkan salah satu anggota stafnya untuk menghapus video siaran langsung rekapitulasi suara pemilu 2024 khususnya untuk Kabupaten Sumedang. Teradu atau Umi Wahyuni ini dijelaskan
memiliki alasan karena masih ada pencermatan data oleh pihak KPU RI. Dan berdasarkan sidang DKPP kemarin, perbuatan dari teradu ini melanggar pasal 9 Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu. Dan tentunya di tengah-tengah proses perhitungan atau rekapitulasi hasil pilkada serentak di Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardian selaku Komisioner KPUD Provinsi Jawa Barat menyebut adanya pencopotan dari Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat ini menjadi evaluasi bagi KPUD Provinsi Jawa Barat, utamanya dalam kemudian proses pilkada serentak ini. Dan tentunya dengan adanya kemudian pencopotan jabatan dari Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat, selain tadi evaluasi, Hedi Ardian ini juga memastikan bahwa prosesi penyelenggaraan pilkada serentak ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan yang berarti. Hingga saat ini, Nanda dan juga saudara, proses rekapitulasi di tingkat kecamatan ini masih berlangsung. Rencananya hingga tanggal 6 Desember mendatang, sebelum nantinya hasil dari rekapitulasi dari total 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung ini akan diserahkan ke KPU Kota Bandung untuk nanti juga akan diserahkan ke KPUD Provinsi Jawa Barat. Kita masih akan tunggu, Nanda dan juga saudara, bagaimana nanti informasi yang akan diberikan oleh KPUD Provinsi Jawa Barat terkait pemberhentian dari Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat, Umi Wahyuni. Demikian Anda. Baik, Vida, tadi Anda sampaikan bahwa hari ini ada agenda untuk penunjukan PLT Ketua KPU Provinsi Jawa Barat. Apakah artinya hari ini berarti sudah resmi Umi Wahyuni tak berkantor lagi di KPU Jabar? Dan mungkin Anda bisa menceritakan kepada kami tanggapan dari pegawai KPU Jabar di tengah kita tahu saat ini tengah sibuk melakukan rekapitulasi suara di Pilkada 2024. Ya, Hedi Ardian selaku Komisioner KPUD Provinsi Jawa Barat pada hari Senin kemarin ini sudah memastikan bahwa Umi Wahyuni ini dicopot jabatannya dari Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat. Karena memang keputusan dari DKPP ini bersifat tegas dan juga mengikat. Namun memang meskipun tidak menjabat sebagai Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat, Umi ini dipastikan masih menjabat sebagai Komisioner dari KPU Provinsi Jawa Barat. Artinya Umi ini masih kemudian berkantor di KPUD Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya ini nanti terkait kemudian PLT dari Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat ini nanti akan ditunjuk dalam waktu 1 kali 24 jam melalui rapat pleno yang rencananya hari ini akan digelar sebelum nantinya sesuai dengan tenggat waktu dari DKPP maksimal 1 minggu nanti akan ada penunjukan atau rapat pleno untuk menunjuk kemudian Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat definitif. Dan terkait kemudian apakah bagaimana begitu tanggapan dari para anggota KPU Provinsi Jawa Barat pasca dicopotnya jabatan Umi Wahyuni, ini menyebutkan bahwa dipastikan tidak ada kendala begitu ya dalam proses pilkada serentak karena memang proses rekapitulasi ini masih berlangsung di tingkat kecamatan sebelum nantinya kemudian akan bertahap ke tingkat kota dan juga baru nanti akan dilakukan proses rapat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi di KPUD Jawa Barat. Nanda. Artinya kita tunggu update dari sana. Vida Alatas, terima kasih atas laporan lengkap Anda jurnalis Kompas TV. Selamat bertugas kembali.